Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Sa'roni, salah seorang YouTuber dari Indonesia yang insya Allah akan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, mendukung dengan like-nya, mendukung dengan komennya, mendukung dengan subscribe-nya, dan mendukung dengan share konten-konten video yang saya bagikan dari channel ini. Saya ucapkan dengan tulus jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas apa yang telah teman-teman berikan kepada channel ini dengan kebaikan yang lebih baik lagi, dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Allahumma amin. Oke teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu kepada teman-teman di grup ya, di binaan member area grup bisnis ya, bisnis NASA yang ada di Facebook, saya ternyata ada beberapa yang menanyakan tentang bagaimana caranya menjadi stokis, bagaimana caranya meraih 10 juta per bulan juga ya. Begini teman-teman, di NASA ya, yang belum kenal, perkenalkan dulu, saya adalah seorang mitra usaha NASA. Saya bergabung dari mulai tahun 2005 di NASA. Mungkin sempat vakum beberapa tahun, mungkin sekitar 6 tahun, tapi akhirnya tetap kembali lagi membangun bisnis NASA sejak tahun 2011 akhir. Saya memulai dengan membangun akun Facebook dan akhirnya mulai berjualan di Facebook, dan itu berlalu sampai sekarang. Insya Allah kalau penghasilan 10 juta per bulan saya sudah mendapatkannya. Oke, karena banyak yang tanya tentang bagaimana penghasilan 10 juta per bulan, ya ini jawabannya teman-teman. Mungkin adalah dengan menjadi stokis, salah satunya loh ya. Ada banyak cara, nanti dikupas dalam video-video selanjutnya dari channel ini. Yang pertama dengan menjadi stokis. Kenapa harus stokis ya? Stokis itu apa sih? Ya, stokis adalah perwakilan dari perusahaan teman-teman, yaitu yang melayani, yang punya tugas untuk melayani pendaftaran distributor, pusat informasi dan pembelanjaan distributor, dan melaporkannya ke perusahaan. Karena perusahaan PT Natural Nusantara tidak melayani pembelanjaan mitra usaha, tapi perusahaan hanya melayani pembelanjaan dari stokis ya untuk saat ini. Yang dilayani perusahaan adalah dari PT NASA ke stokis, kemudian ke mitra usaha NASA. Yang mitra usaha NASA saat ini mungkin sudah ada sekitar 1 juta lebih ya teman-teman. Jadi beruntunglah Anda kalau Anda menjadi stokis, karena Anda menjadi stokis punya hak untuk melayani semua mitra usaha NASA dari seluruh Indonesia dan luar negeri juga teman-teman. Bahkan kalau Anda memiliki jaringan internet, memiliki akun Facebook, memiliki channel YouTube, memiliki blog yang memang cakupannya ke luar negeri, maka Anda bisa melakukan promosi di situ dan bisa melayani mitra usaha, melayani pembelanjaan mitra usaha, dan melayani pendaftaran mitra usaha dari seluruh dunia, dan kemudian dilaporkan ke perusahaan untuk di cash bill setiap bulannya. Pertanyaannya adalah apa syaratnya menjadi stokis ini ya. Setelah itu kan, stokis itu penghasilannya rata-rata per bulan kalau stokis itu qualified teman-teman ya. Tapi pertanyaannya ini saya jawab dari tanya jawab yang ada di FA ya. Jadi FAQ dari PT NASA sendiri, dari website resminya PT NASA. Di sini ada 17 syarat kalau mau menjadi stokis teman-teman. Ya, yang pertama, semua mitra usaha NASA dapat mengajukan sebagai stokis apabila sudah mencapai posisi minimal goal manager, kecuali daerah perintisan atau atas pertimbangan pihak manajemen. Jadi Anda yang sudah terdaftar menjadi mitra usaha NASA berhak menjadi stokis NASA. Syaratnya apa? Minimal posisi goal manager teman-teman. Ya, untuk posisi goal manager nanti dibahas, goal manager itu apa nanti dibahas lagi dalam video berikutnya ya. Ya, kecuali di daerah perintisan atau atas pertimbangan pihak manajemen. Jadi ada atas pertimbangan pihak manajemen. Jadi itu yang pertama ya. Paham ya teman-teman? Kalau ada yang belum paham nanti bisa tanya di komentar bawah, pastikan komen ya. Yang kedua adalah omset 3 bulan berturut-turut minimal 10.000 PV ya.
Jadi kedua, omset 3 bulan berturut-turut harusnya misalnya Anda mengajukan di bulan Januari, Februari, Maret sudah 10.000 PV. Nah, maka bulan April Anda bisa mengajukan ke perusahaan untuk menjadi stokis. Nanti formulirnya silakan hubungi upline stokisnya masing-masing ya. 10.000 PV itu kalau estimasi omset rupiah mungkin sekitar 30 sampai 50 juta. Jadi omset grup Anda kurang lebih 30 sampai 50 juta rupiah, teman-teman. Itu setiap bulannya dalam 3 bulan berturut-turut. Itu yang kedua ya. Paham ya? Yang ketiga adalah mengisi formulir permohonan stokis dengan disertai materai 6.000 dan yang ditandatangani oleh pemohon dan stokis sponsor. Jadi pemohon menandatangani formulir yang ada materainya 6.000. Stokis sponsornya juga ikut tanda tangan di situ, teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menyerahkan pas ukuran 3x4. Ingat ya, 3x4. Jangan yang ukuran 10x20 atau 10x16 ya, tapi 3x4, 2 lembar saja insya Allah sudah cukup ya untuk sertifikat kestokisan. Itu tujuannya agar perusahaan menerbitkan sertifikat kestokisan, dan itu untuk branding Anda di rumah Anda atau mungkin di toko Anda. Itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima adalah menyertakan sudah ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah memiliki alat komunikasi yang memadai, minimal telepon atau handphone. Jadi minimal memiliki alat komunikasi yang sudah memadai, teman-teman. Jadi punya HP atau punya telepon rumah atau mungkin HP ya. Kalau rumah dari 2012 juga belum pernah punya, tapi hanya punya HP saja sudah disetujui, teman-teman. Jadi itu bukan syarat utama. Yang penting Anda punya HP, punya alat komunikasi. Yang keenam, memiliki rekening bank sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh perusahaan. Jadi rekening banknya harus sesuai dengan rekomendasi perusahaan. Nggak boleh bank dunia maya gitu kan, nggak boleh, teman-teman. Untuk saat ini masih belum bisa menerima rekening yang lain. Mungkin saat ini kalau nggak salah saya pengajuan dulu ada BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Itu waktu saya dulu. Atau kalau sekarang mungkin ada perubahan, karena setiap saat pasti juga ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti diupdate lagi ya videonya. Yang ketujuh, dapat dijangkau oleh armada pengiriman paket atau bersedia mengambil di pool paket. Jadi yang bersedia mengambil di pool paket itu adalah pihak calon stokisnya, itu harus siap mengambil. Kalau misalnya alamat rumahnya misalnya di pelosok, di pedalaman pantai selatan atau pantai utara sana ya, yang memang jauh dari pool paket ya, dari armada paket, jauh dari kantor pos atau dari mana saja, dari paket pengiriman ya, maka dia harus bersedia mengambil. Jadi bukan tugas perusahaan untuk menyampaikan produk itu sampai ke rumah. Itu tadi perusahaan hanya mengirimkan produk sampai di armada pengiriman yang standar ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mendapat referensi dari stokis sponsor yang telah disetujui oleh perusahaan. Jadi harus ada referensi dari stokis sponsor. Jadi stokis upline ya. Stokis upline yang mungkin saat ini tempat Anda belanja, tempat Anda konsultasi, itu yang telah mereferensikan kepada Anda untuk menjadi stokis, teman-teman. Itu nomor 8, harus ada referensi ya. Makanya dekat-dekat dengan upline stokis Anda agar Anda cepat mendapat referensi dan mendapat bantuan bimbingan untuk menjadi stokis, teman-teman. Aneh sekali kalau Anda mau menjadi stokis tapi Anda malah menjauhi upline stokis Anda. Itu sangat aneh sekali ya, sama dengan Anda kepingin masuk surga tapi menjauhi amalan-amalan yang mendekatkan Anda kepada surga. Aneh kan? Ya jelas aneh gitu kan. Yang ke-9 itu begini, nanti kalau udah 17 nanti nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang ke-9 itu aja. Permodalan stokis awal adalah 30 juta rupiah. Order berikutnya untuk wilayah Pulau Jawa minimal 1.500.000 ya, dan untuk wilayah luar pulau 2 juta. Ini modal awal 30 juta, teman-teman. 30 juta itu estimasi belanja ya sekitar 10.000 poin. Itu artinya kenapa kalau modalnya 30 juta, agar
30 juta itu nanti kan Anda peringkatnya gold manager. Jadi Anda belanja 30 juta itu dalam 1 bulan itu produk itu habis dan langsung berputar lagi modal Anda. Jadi agar modal Anda tidak berhenti dan tidak tidak nganggur, istilahnya seperti itu teman-teman. Kalau memang Anda daftar sebagai stokis 30 juta dan terus akhirnya nggak bisa menjual, kan sayang. Eman-eman cara Jawane gitu kan. Cara Inggrisnya nih. Cara Inggris eman-eman banget gitu kan, 30 juta mending kok wedhus gitu kan. Lek sampean kalau memang Anda nggak bisa memutar modal 30 juta itu kan lebih baik belikan kambing saja gitu kan, biar lampunya anak dan tumbuh kembang lebih cepat gitu kan. Makanya disyaratkan gold manager harus 30 juta itu kan, ya memang perkiraannya seperti itu. Gold manager itu omsetnya sekitar 30 juta dan itu perputaran 1 bulannya seperti itu, agar ya modal Anda cepat menguntungkan gitu kan. Yang ke-10, mematuhi kode etik kestokisan PT Natural Nusantara yang telah berlaku. Tentang kode etik ini nanti Anda mendapat buku, jadi panduan kestokisan, nanti ada 1 buku yang memang dibagikan kepada Anda. Di situ ada peraturan-peraturan kestokisan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut atau mungkin Anda minta ke upline Anda, mungkin juga bisa dikasih. Yang ke-11, atas pertimbangan dari beberapa pihak, perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan pendirian stokis baru. Jadi atas pertimbangan dari beberapa pihak ya, ini kekuasaannya perusahaan. Kalau perusahaan nggak setuju ya itu hak perusahaan jadi ya. Jadi kalau menyikapi yang ke-11 ini berarti Anda harus pandai-pandai mengambil hati perusahaan agar permohonan Anda diterima. Itu pengambil hatinya gimana? Ya dengan omset Anda, dengan kualitas Anda, dengan prestasi Anda tentunya teman-teman. Yang ke-12, bersedia diwawancarai baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi telepon. Ya, boleh. Mungkin juga Anda diwawancarai, perusahaan datang ke tempat Anda atau perwakilan perusahaan datang ke tempat Anda untuk melakukan wawancara, atau mungkin juga wawancara itu lewat telepon ya. Jadi ada beberapa macam wawancara ya. Atau mungkin Anda diundang ke perusahaan untuk datang ke sana dan wawancara langsung secara di sana dengan pihak manajemen. Yang ke-13, menyertakan fotokopi KTP atau identitas diri yang masih berlaku. Di sini lafadznya menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku dalam kurung KTP gitu teman-teman. Jadi fotokopi KTP yang masih berlaku itu dikirim ke perusahaan juga. Minimal kalau bisa ya 2 atau 4 itu kan nggak apa-apa, cuma fotokopi aja kan. Yang ke-14, kepemilikan stokis dapat dipindah tangankan ke pihak lain atas sepengetahuan dan persetujuan perusahaan. Jadi kalau Anda jadi stokis, misalkan Anda sudah capek, kestokisan itu, hak kestokisan dan bonus kestokisan, pekerjaan kestokisan itu bisa dipindah tangankan ke pihak lain atas sepengetahuan dan persetujuan perusahaan tentunya ini ya. Atas pengetahuan perusahaan dan persetujuan perusahaan. Kalau perusahaan nggak setuju ya nggak bisa berarti kan. Yang ke-15, mempunyai tempat penjualan barang dan akan memiliki ruang presentasi beserta perlengkapannya. Jadi Anda memiliki ruang, katakanlah ruang penjualan, katakanlah ruko atau mungkin di rumah. Kalau saya saat ini dari mulai 2013 saya menjadi stokis, tempat penjualan saya adalah di ruang tamu teman-teman. Sampai saat ini pun juga masih pakai ruang tamu karena ya masih ngikut di rumah orang tua, jadi masih di ruang tamu, belum punya ruko sendiri juga. Insya Allah nanti akan ternak ruko di mana-mana, doakan ya teman-teman. Dan diharapkan memiliki ruang presentasi serta perlengkapannya, ya mungkin ada proyektor, ada laptop, ada papan tulis dan lain-lain. Itu yang perlengkapan presentasi standar ya, minimal ada. Itu diharapkan, bukan wajib ya. Tapi diharapkan, tulisannya di sini diharapkan. Yang ke-16, memiliki staf pengelola stokis dan diharapkan memiliki mesin fax atau email dan komputer ya. Jadi yang syaratnya memiliki staf pengelola stokis. Jadi ya ini himbauan kepada teman-teman yang stokis, itu stokis harus punya admin. Jadi bukan ordernya yang
jadi admin, ownernya belanja, ownernya yang yang jualan dan lain-lain. Jadi ownernya nanti tinggal membangun jaringan. Ini dari perusahaan aturannya sebenarnya seperti itu. Jadi harus punya admin. Dan diharapkan memiliki mesin fax atau email dan komputer. Ini diharapkan, Tapi komputer saya yakin semuanya sudah punya kalau stokis, karena sudah punya laptop. Nah itu malah komputer bisa dibawa kemana-mana kan kalau komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu adalah laptop. Nah, laptop itu adalah komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Yang ke-17, bersedia menjalani training dan wawancara baik secara langsung maupun via telepon atau melalui email. Jadi Anda harus menyatakan bersedia menjalani training dan wawancara baik secara langsung maupun via telepon dan email, teman-teman. Itu 17 syarat-syarat utamanya kalau Anda mau menjadi stokis. Jadi dengan menjadi stokis Anda sudah jelas sangat mudah untuk meraih 10 juta per bulan, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah menjadi mitra usaha, maka Anda harus segera menancapkan impian untuk menjadi stokis, teman-teman. Pasang impian besar-besar menjadi stokis, kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya, itu harus tertulis dan itu harus Anda lihat setiap hari. Pakai lawati, pakai dibacakan doa setiap hari. Setiap Anda sholat tahajud, setiap Anda sholat duha, setiap Anda sholat hajat setiap hari, itu harus Anda berdoa di depan kertas impian Anda itu, teman-teman. Itu sangat penting. Itu saran dari saya ya. Kalau Anda buat teman-teman yang memang belum bergabung di bergabung di NASA, silakan segera bergabung ya, dengan bergabung kepada orang-orang yang menunjukkan video ini atau meng-share link video ini kepada Anda ya. Karena mereka pasti sudah tahu dan akan berusaha untuk membina Anda meraih penghasilan 10 juta per bulan atau menjadi stokis atau menjadi seorang mitra usaha NASA yang berkualitas baik secara online dan online pasti akan terus dibina, teman-teman. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau Anda suka video ini, silakan klik like di bawah ini ya. Kalau mungkin Anda kepingin video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, silakan share video ini. Dan jangan lupa kalau ada kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, silakan tulis di komen ya, teman-teman. Pastikan juga Anda sudah subscribe dan sudah tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update-update informasi penting yang ada dari channel ini. Dan Anda tidak ketinggalan kalau saya mengadakan giveaway di channel ini, teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.